warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Evi Friani dengan NIM 1111240030 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum internasional dari pertemuan 1 sampai 7, yang dimana dalam 7 pertemuan ini kita semua belajar mulai dari pengertian, dasar hukum internasional, perkembangannya, sampai sumber-sumber dan subjek-subjek yang terlibat di dalamnya. Oke, kita masuk kepada pertemuan pertama, membahas terkait kontrak perkuliahan, yang dimana dosen menjelaskan terkait sistem penilaian, yang dimana terdiri dengan UTS 20%, UAS 20%, dan juga tugas-tugas lainnya 60%. Maksimal presensi adalah 3 kali ya teman-teman, tidak boleh lebih dari itu. Oke, kita beralih ke materi pertemuan yang kedua, di mana ini membahas terkait peristilahan hukum internasional. Pada dasarnya, hukum internasional ini memiliki banyak sekali sebutan, teman-teman. Mulai dari hukum internasional publik, lalu hukum perdata internasional, terus hukum antarbangsa, hukum transnasional, dan juga hukum internasional regional. Dari semua sebutan tadi, yang paling sering digunakan yaitu Public International Law. Jadi awalnya hukum internasional ini hanya mengatur hubungan antar bangsa saja, tetapi kini subjeknya berkembang mencakup organisasi internasional seperti PBB, WTO, individu, kelompok pembebasan, hingga perusahaan transnasional. Ruang lingkup hukum internasional meliputi banyak hal, teman-teman, seperti hukum perang, hukum ekonomi dan perdagangan, hukum hak asasi manusia internasional, hukum laut, lalu hukum luar angkasa, dan juga hukum organisasi internasional. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, kami membahas terkait sifat dan perwujudan hukum internasional. Hukum internasional bersifat koordinatif, bukan subordinatif, yang dimana bukan seperti hukum nasional yang memaksa. Semua negara kedudukannya setara dan sama, dan tidak ada badan supranasional yang dapat memaksa, bahkan PBB sekalipun. Perwujudannya bisa berupa perjanjian bilateral, multilateral, atau universal, tergantung jumlah negara yang terlibat, dan juga berbeda dengan hukum nasional. Hukum internasional tidak punya aparat penegak hukum, hanya ada lembaga seperti ICJ, ICC, atau arbitrase internasional. Ada perdebatan mengenai hukum internasional apakah benar-benar hukum. Austin bilang bukan, karena tidak ada badan pembuat aturan dan sanksi. Tetapi Oppenheim menegaskan bahwasanya hukum internasional adalah hukum sesungguhnya karena punya aturan, lalu masyarakat, dan jaminan pelaksanaan. Oh iya teman-teman, disclaimer dulu ya, tidak ada pertemuan keempat karena kita tidak ada perkuliahan di hari itu. Oke, kita lanjut dulu ya ke pertemuan kelima. Kita membahas terkait sumber-sumber hukum internasional. Menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber-sumber hukum internasional terdiri dari 4 aspek. Yang pertama adalah perjanjian internasional, lalu kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, serta putusan pengadilan atau doktrin para ahli sebagai sumber tambahan. Yang pertama adalah perjanjian internasional, adalah kesepakatan antara dua negara atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban hukum dan harus ditaati berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda. Lalu yang kedua adalah kebiasaan hukum internasional, yaitu kebiasaan atau praktik yang dilakukan secara terus-menerus oleh negara dan diakui sebagai kewajiban hukum. Lalu yang ketiga adalah prinsip hukum umum, seperti good faith, lalu equality before the law, dan res judiciae. Lalu yang terakhir adalah putusan pengadilan atau doktrin para ahli sebagai sumber tambahan, digunakan sebagai sumber pelengkap dalam menegakkan keadilan internasional. Next ke pertemuan ke-6, masih dalam pembahasan terkait sumber-sumber hukum internasional, tetapi ini fokus pada klasifikasi dan dasar hukumnya menurut pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Berbeda dari pertemuan kelima yang menyoroti pengertian dan contoh tiap sumber. Kali ini ditekankan pada fungsi dan pembagian sumber hukumnya. Sumber hukum dibagi menjadi formal, yaitu cara aturan memperoleh kekuatan hukum seperti perjanjian dan kebiasaan internasional, dan material faktor pembentuk hukum seperti politik dan kebutuhan masyarakat internasional. 4 jenis sumber utama menurut Statuta Mahkamah Internasional meliputi perjanjian internasional, misalnya piagam PBB dan UNCLOS. Lalu yang kedua, hukum internasional, opini juri seperti kekebalan diplomatik. Lalu yang ketiga adalah prinsip hukum umum, misalnya good faith, Pacta Sunt Servanda, dan juga res judicata. Lalu yang terakhir, putusan pengadilan sebagai sumber tambahan saja dan sumber pelengkap.
Oke, kita masuk ke pertemuan 7 sekaligus pembahasan terakhir kita mengenai sejarah dan subjek-subjek hukum internasional. Hukum internasional berkembang dari masa kuno perjanjian antarbangsa seperti Kades berlanjut ke masa pertengahan di mana gereja berperan besar, lalu masa Renaissance setelah perdamaian Westphalia pada tahun 1648 yang menandai lahirnya negara berdaulat dan prinsip non-intervensi. Pada abad ke-19, muncullah konferensi hukum internasional. Setelah Perang Dunia Pertama, dibentuk Liga-Liga Bangsa dan pasca Dunia Kedua, lahirlah PBB sebagai tonggak baru. Di era kontemporer, hukum internasional mencakup isu global seperti HAM dan lingkungan. Subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut Martin Dixon, subjeknya ialah entitas yang mampu menjalankan hak dan kewajiban hukum internasional. Macam-macamnya, yaitu meliputi negara sebagai subjek utama dan berdaulat. Lalu yang kedua, organisasi internasional publik seperti PBB, WTO, dan Uni Eropa. Lalu yang ketiga adalah NGO internasional, contohnya seperti Amnesty International. Yang keempat yaitu individu bertanggung jawab secara hukum internasional. Yang kelima, perusahaan transnasional beroperasi lintas negara. Lalu yang keenam, ICRC, organisasi kemanusiaan yang independen. Yang ketujuh, organisasi pembebasan seperti PL. Yang terakhir, yang kedelapan adalah belligerent, seperti pemberontak yang diakui dalam konflik bersenjata. Demikian penjelasan saya mengenai rangkuman materi hukum internasional dari pertemuan 1 sampai 7. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita semua dalam memahami dasar-dasar hukum internasional serta bagaimana penerapannya dalam hubungan antar negara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.